Wahabi adalah salah satu sekte yang menyimpang dalam Islam. Wahabi memahami Islam dengan kaku dan menyampingkan akal. Mereka mengartikan nas secara zahir dan tidak mengikuti metode ulama dalam istimbatul ahkam. Wahabi muncul sekitar abad 18 bersama dengan munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memiliki karangan-karangan. Dari karangan itulah tampak kesesatan Bapak Wahabi ini. Misalnya, beliau mengkafirkan umat Islam yang tidak masuk dalam akidahnya. Wahabi biasanya mengaku salafi, yakni mengaku pengikut ulama salaf. Meski demikian, mereka bukan pengikut ulama salaf. Buktinya, banyak pendapat mereka yang bertentangan dengan pendapat ulama salaf. Misalnya, dalam pembagian bid'ah, Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah sesat dan bid'ah hasanah. Sedang Wahabi memastikan semua bid'ah sesat. Kalau ditanya kenapa bertentangan dengan Imam Syafi'i, mereka menjawab, beragama pakai dalil, bukan pakai pendapat ulama. Mungkin mereka mengira pendapat Imam Syafi'i tidak memakai dalil Al-Quran atau hadis. Dari sini jelaslah bahwa mereka bukan pengikut ulama salaf, akan tetapi mengikuti pendapat ulama Wahabi sendiri. Lalu seperti apakah ciri-ciri Wahabi? Simak penjelasan Mimin sebagaimana berikut. Pertama, Wahabi berpendapat semua bid'ah sesat. Jika ada seorang yang berpendapat bahwa semua bid'ah sesat, bisa dipastikan dia Wahabi atau terpengaruh oleh pemikiran dan ajaran Wahabi. Dalil mereka adalah kullu bid'atin dolalah. Hadis ini mereka artikan dengan setiap bid'ah adalah sesat. Namun pertanyaannya, benarkah terjemah hadis tersebut seperti yang diungkapkan oleh Salafi Wahabi? Apakah ada keterangan dari Rasulullah bahwa terjemahannya seperti itu? Apakah andaikan Rasulullah masih hidup, Rasulullah menerjemahkan begitu? Andaikan mereka kembali pada konsep istidlal mereka akan kembali kepada penjelasan Rasulullah, yakni apakah ada penjelasan dari Rasulullah bahwa arti kullun adalah semua di dalam hadis tersebut. Kalau tidak ada, berarti kembali kepada ulama salaf seperti Imam Syafi'i. Kedua, menjisimkan Allah. Ciri-ciri Wahabi yang kedua adalah mereka berpendapat Allah ada di atas langit. Tentu pendapat ini karena mereka mengartikan ayat Al-Quran secara zahir. Padahal ulama salaf tidak demikian. Ulama salaf mengartikan ayat mutasyabihat dengan cara takwil atau tafwid. Wahabi juga mengatakan Allah memiliki anggota tubuh, Allah memiliki tangan, wajah, dan anggota-anggota tubuh lainnya. Hanya saja mereka mengatakan anggota tubuh Allah tidak sama dengan anggota tubuh manusia. Pendapat-pendapat Wahabi ini secara tidak langsung mengatakan Allah itu berjisim dan sama dengan makhluk. Sama-sama punya wajah meski wajah Allah berbeda. Sama-sama punya tangan meski tangan Allah berbeda. Tentu pemahaman seperti ini sesat menyesatkan, sebab Allah sudah menegaskan bahwa dirinya berbeda dengan makhluk. Apapun yang terbesit dalam hati seorang tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Allah Maha Suci dari anggota tubuh. Ketiga, memiliki jargon kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ciri-ciri Wahabi yang ketiga adalah mereka memiliki propaganda kembali kepada Al-Quran dan hadis. Mereka mengatakan beragama harus dengan dalil. Maksud dalil di sini adalah Al-Quran dan hadis. Ucapan mereka ini sama dengan ucapan Khawarij di masa Sayyidina Ali. Khawarij mengatakan harus kembali kepada Al-Quran. Tentu, Khawarij mengartikan Al-Quran sesuai pemahaman mereka, bukan seperti yang difahami oleh sahabat Nabi. Sama dengan orang Wahabi saat ini. Maksud kembali kepada Al-Quran dan hadis adalah mengartikan Al-Quran sesuai pemahaman mereka. Tak heran jika banyak pendapat mereka yang bertentangan dengan pendapat ulama salaf. Ketika ditanya kenapa mereka berbeda, mereka menjawab beragama dengan dalil. Dari sinilah mereka anti taklid atau ikut ulama. Jelas pendapat seperti ini tidak benar.
Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman ulama salaf. Semua pendapat ulama salaf berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Para ulama memahami Al-Quran dan hadis dari gurunya, gurunya memahaminya dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Keempat, mengharamkan amaliyah yang oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan boleh. Ciri-ciri Wahabi yang keempat adalah mereka mudah mengharamkan amaliyah yang diperbolehkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya tawassul dan tabarruk atau mencari barokah kepada kekasih Allah yang sudah meninggal dan tempat-tempat yang diberkahi. Padahal tawassul dengan orang yang meninggal itu sudah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Para sahabat bertawassul dengan Rasulullah yang sudah meninggal. Bertabarruk dengan tempat yang berkah juga boleh. Misalnya Imam Bukhari bertabarruk di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya mengharamkan tawassul dan tabarruk, Salafi Wahabi bahkan mengkafirkan dan mensyirikkan orang yang bertawassul dan bertabarruk. Memang mereka seperti pendahulunya, yaitu suka mengkafirkan umat Islam yang berada di luar golongannya. Mereka juga mengharamkan maulid Nabi, tahlilan, dan tradisi-tradisi masyarakat yang di dalamnya ada unsur keislamannya. Kalau ada tradisi ngumpul-ngumpul, lalu diisi dengan ngobrol-ngobrol, mereka katakan tidak apa-apa, tidak bid'ah. Tetapi kalau diisi dengan membaca Al-Quran, tahlil bersama, mereka anggap itu bid'ah dan tidak boleh karena ada unsur ibadah. Lucu bukan? Apakah orang yang tidak tahlilan atau tidak merayakan maulid Nabi dan tidak tawassul serta tidak tabarruk pasti Wahabi? Tidak demikian. Kelima, mengikuti Syekh Albani dan yang sepaham dengannya. Wahabi ini mengaku pengikut salaf, akan tetapi ulama panutan mereka semuanya bukan salaf. Misalnya dalam hadis mereka berpegang teguh kepada Syekh Albani, padahal Syekh Albani ini hidup di masa modern. Selain Syekh Albani, mereka juga mengikuti pendapat Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Saleh Fauzan, dan lainnya. Mereka mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis, serta meninggalkan pendapat ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi mereka membebek kepada ulama yang hidupnya baru kemarin yang sudah modern, yaitu ulama-ulama yang berfaham Wahabi. Selain mereka, Salafi Wahabi juga mengikuti Syekh Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hanya saja tidak semua pendapat Syekh Ibnu Taimiyah mereka ikuti. Pendapat Syekh Ibnu Taimiyah mereka ikuti yang sama dengan pemikiran mereka. Jadi, menurut akal sehat, lebih baik ikut ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ulama-ulama Salafi Wahabi yang baru muncul, atau ikut ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ikut Ustadz Salafi Wahabi Indonesia. Itulah ciri-ciri Wahabi. Tentu masih banyak lagi ciri-ciri Wahabi lainnya, tetapi 5 ciri di atas adalah ciri Wahabi secara umum.